Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapat berita kabar bahwa Romawi itu telah dikalahkan, berduka cita Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa beberapa tahun yang akan datang Romawi itu akan mendapatkan kemenangan. Hadirin yang mulia, sebelum Ramadan Lia Eden meninggal dunia. Lia Eden itu sempat mengaku Jibril, sempat pula mengaku sebagai nabi. Kondisi kematiannya itu sangat mengenaskan sekali. Kita teringat dengan kematian Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad, nabi atau dia mengaku rasul yang berasal daripada Qadian, India. Dia muncul di abad ke-18 ketika imperialis Inggris menjajah India di saat itu. Memang ada kekuatan Inggris sehingga lahirlah Ahmadiyah Qadian di India yang dipimpin oleh Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad itu di akhir hayatnya itu sangat mengenaskan sekali. Jangankan kita, orang-orang di luar sana ataupun orang yang jauh, bukan keluarganya sendiri, anak istrinya tidak mau mendekati jasad daripada Mirza Ghulam Ahmad. Sangat mengenaskan sekali. Karena sebelum kematian Mirza Ghulam Ahmad terjadi sumpah muhabalah antara seorang ulama Sunni dengan Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ahmad selalu mengaku dirinya benar sebagai nabi dan rasul. Sumpah muhabalah ini adalah sumpah saling melaknat. Kalau ada kebohongan, dengan seketika Allah akan melaknat mereka. Apa yang terjadi kemudian? 1 bulan setelah sumpah itu, dia mati. Sangat mengenaskan. Dia kolera sehingga busuk jasadnya. Tidak ada orang yang mau mendekati jasadnya. Menurut cerita, menurut apa yang kita baca itu, sampai kemudian tanah pun tidak mau menerima jasad daripada Mirza Ghulam Ahmad. Ulama Sunni yang bersama-sama sumpah itu, baru kemudian karena usia senja, puluhan tahun yang akan datang, karena usia senja beliau pula meninggal dunia. Apa yang menarik dengan Mirza Ghulam Ahmad, dengan Ahmadiyah Qadian yang hari ini diakui oleh pemerintah kita sebagai kelompok minoritas atas nama toleransi. Mirza Ghulam Ahmad ini memiliki kitab suci yang namanya Tazkirah. Menyatakan tazkirahnya, hadirin yang berbahagia, itu tidak lebih daripada pembajakan dan pemalsuan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Al-Quran urangnya lebih kurang 50 halaman. Tazkirah itu 630 halaman lebih tebal daripada Al-Quran. Aso di dalam hana lain adalah pembajakan dan pemalsuan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Bandung ayat di dalam Al-Quran, tapi mereka bajak dan mereka palsukan. Kadang-kadang ada ayat yang dikurangi, ditambah lagi oleh mereka dengan bahasa mereka, bahasa Arab atau bahasa Persia. Mereka tambahkan, ditambah oleh Mirza Ghulam Ahmad. Contoh ayat yang dikurangi, surat Yasin yang kita baca, Yasin wal Qur'anil Hakim. Di dalam tazkirah ada surat Yasin, tapi tanpa ayat yang kedua, wal Qur'anil Hakim. Hukumnya, hadirin yang berbahagia, ketika orang dengan sengaja menghilangkan satu huruf saja, apalagi satu ayat Al-Quran, mereka itu adalah kafir di luar Islam. Ulama telah memfatwakan sejak tahun 1980-an. Ulama telah memfatwakan, Rabitah Islam Al-Islami, Rabitah Alam Al-Islami, Majelis Ulama Internasional telah memfatwakan bahwa Ahmadiyah Qadian itu adalah sesat, menyesatkan. Kemudian di tahun yang sama, ulama-ulama di negeri Melayu, ulama-ulama di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam telah juga memberikan fatwa bahwa Ahmadiyah Qadian itu sesat, menyesatkan, keluar daripada Islam. Malah fatwa kemudian mengharamkan jasad daripada pengikut Ahmadiyah Qadian ini haram untuk dikebumikan di tanah Melayu. Ini sebenarnya yang harus menjadi dasar.
Jangan sampai kemudian secara pemerintah punya otoritas untuk mengakui kelompok minoritas ini atas nama toleransi dan seterusnya. Diakui pula Syiah sebagai kelompok minoritas di Indonesia ini. Ini yang menjadi persoalan kita. Apa akibatnya? Hadirin yang berbahagia, akibatnya banyak sekarang pengikut mereka. Tahun 2014 pengikut Ahmadiyah Qadian di Indonesia lebih kurang 400.000 pengikut. Ketika hari ini pemerintah memberikan lampu hijau kepada mereka, dipastikan mereka terus merekrut anggota mereka yang baru. Masjid-masjid mereka di Pulau Jawa, terutama yang di daerah Banten, itu luar biasa hari ini. Mereka sholat seperti kita sholat, mereka juga bersyahadat seperti kita bersyahadat. Tapi ingat, yang harus kita waspadakan dan kita harus selalu hati-hati, mereka ada satu konsep ideologi yang namanya taqiyah. Sahabat lagi Syiah, taqiyah itu menyembunyikan akidah mereka yang sebenarnya karena kedudukan mereka minoritas. Dia menyembunyikan akidah mereka. Dan taqiyah itu lebih luas kita katakan kebohongan daripada mereka. Di kegedannya mengakui Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulullah. Tapi ketika mereka berkumpul sesamanya, syahadat Rasul mereka Muhammad di sana bukanlah Muhammad bin Abdullah, melainkan Mirza Ghulam Ahmad. Itulah taqiyah. Sahabat lagi Syiah, mereka juga menyembunyikan ideologi mereka yang sebenarnya. Kita mendengar azan asyhadu an la ilaha illallah di masjid mereka, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat tauhid mereka. Kemudian syahadat Rasul sekali lagi, Muhammad di sana bukan Muhammad bin Abdullah, melainkan Mirza Ghulam Ahmad. Hadirin yang berbahagia, terkait dengan aspek pemberitaan gaib, di dalam tazkirah itu juga ada pemberitaan gaib. Yang ingin saya sampaikan, ternyata pemberitaan gaib ini adalah kebohongan belaka ketika dihadapkan dengan fakta yang sebenarnya. Dia ingin meniru Al-Quran sebenarnya, tapi lagi-lagi tidak ada yang mampu meniru Al-Quran. Ada cerita kisah cinta dia dengan seorang perempuan di dalam tazkirah. Secara vulgar dia sebutkan, karena memang dia tidak bisa meniru Al-Quran dengan kalimat indah seperti cintanya Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Siti Zulaikha itu cinta dan begitu luar biasa kepada Nabi Yusuf, tapi tidak dengan kalimat yang vulgar, penuh dengan nilai-nilai filosofi dan sebagainya. Begitu indah cerita di dalam surat Yusuf di dalam Al-Quranul Karim, tidak di dalam tazkirah. Dia menceritakan bahwa dia menyukai seorang perempuan yang bernama Muhammad di Bekum. Muhammad di Bekum itu anak daripada pamannya, masih sepupu daripada Mirza Ghulam Ahmad. Karena cantik, karena jelita, dia kepingin sekali untuk melamar Muhammad di Bekum ini menjadi istrinya. Dia mendatangi rumah orang tua Muhammad di Bekum. Orang tuanya adalah seorang Muslim beraliran Sunni, datang kepada Ahmad Bek, orang tua daripada Muhammad di Bekum ini. Sampai di sana dia menyampaikan keinginan untuk melamar Muhammad di Bekum. Tapi orang tuanya mengetahui bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini adalah seorang nabi dan rasul palsu. Dia menolak lamaran itu. Kemudian besok dia datang lagi dengan rombongannya, dengan menyampaikan maksud yang sama, dengan membawa ayat ancaman. Kemarin Anda menolak saya, dan semalam Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat, kalau Anda tidak mau menikahi saya dengan Muhammad di Bekum, maka keluarga Anda akan hancur, akan binasa dan seterusnya, akan sengsara dan seterusnya. Ahmad Bek tetap menolak lamaran itu. Besok dia datang lagi dengan membawa ayat ancaman yang baru. Semalam Allah telah menurunkan ayat kepadaku. Apa ayat itu? Kalau seandainya Muhammad di Bekum itu menikah dengan lelaki yang lain, maka lelaki itu akan mati 2,5 tahun yang akan datang. Setelah menikah lelaki itu dengan Muhammad di Bekum, 2,5 tahun dengannya, lako atau lintu daripada Muhammad di Bekum meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad?
Agar Allah betul-betul memastikan kejadian itu, dia perintahkan kepada seluruh jamaahnya terus berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena Muhammad ibn Bukum itu menikah akhirnya dengan seorang laki-laki. Menikah dia. Dia mengajak seluruh jamaah berdoa kepada Allah agar apa yang diucapkannya itu bukti benar adanya, bahwa nanti 2 tahun setengah yang akan datang suami daripada Muhammad ibn Bukum itu meninggal dunia. Apa yang terjadi hadirin yang berbahagia? Kan lintu Muhammad ibn Bukum yang mati si Mirza Ghulam Ahmad laknatullah yang mati duluan setelah muabalah dengan seorang ulama Sunni di India. Ini fakta. Namun apa yang diucapkan oleh Mirza Ghulam Ahmad dalam konteks pemberitaan gaib, dan dia ingin membuktikan kebenaran tazkirah itu, ketika dihadapkan dengan fakta yang sebenarnya adalah kebohongan dan kepalsuan. Maka lagi-lagi hadirin yang berbahagia, tidak ada seorang makhluk pun di dunia ini, baik dia jin maupun manusia, yang mampu dan menandingi kehebatan Al-Quranul Karim. Jadi lagi-lagi di kesempatan ini, di bulan suci Ramadan ini, kita mengajak semua kita yang hadir, mari kita terus-menerus berinteraksi dengan Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Al-Quran ini benar-benar menjadi penolong kita, selain penolong yang utama, yaitu syafaat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.